Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya? Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ya, gimana Bang Umar? Saya tanya dulu. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Muhammad. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Oke, nampaknya dia orang nggak jelas teman-teman. Kita turunkan saja ya, nggak jelas ya. Teman-teman, kalau kalian mau naik, ini saya teringat ya, dulu zaman-zaman kita SD atau SMP, itu masih jarang ada kamera, ya kan? Kalau ada datang kamera itu, woi, di syuting, nah, jangan seperti itu kelakuan kalian tuh ya. No. Ini sudah tahun 2025, jangan seperti orang yang kalau ngelihat kamera heboh. Tenang ya, tenang. Teman-teman sekalian, kalau mau naik ke sini, yang dibawa itu ilmu. Ya, bukan heboh begitu ya. Herman saya dengan kelakuan orang-orang. Udah tahun 2025 masih juga ada orang yang berasal dari tahun 90-an. Coba ya kalau naik ke sini, kita itu di sini mengadakan forum diskusi lintas iman. Kita punya sebuah wadah, kita punya platform untuk mengadakan diskusi lintas agama, karena forum-forum diskusi lintas agama itu jarang sekali ya. Ada di televisi ya, seperti di TV One, di Kompas TV, Metro TV, itu jarang sekali ada. Makanya kita punya forumnya nih ya. Ini sudah 11.000 orang ya. Ini baru saja kita mulai acara, mungkin 10 menitan. Jadi teman-teman kalau mau naik ke sini pastikan kalian bawa ilmu ya. Jangan seperti orang, aduh gimana saya mau ngomong, nanti kalau saya ngomong dibilang bahasanya kasar gitu. Ya, ayo. Silakan. Ya. Kalau Anda seorang muslim, ajukan permintaan naik. Kita berdiskusi ya. Oke, kita coba naikkan ada Yuni Yimoto. Iya, selamat malam Yuni. Selamat malam Bang. Ya, silakan Yuni, nyalakan kamera. Tunggu Bang. Ya, persiapkan diri ya. Kalau naik itu langsung nyalakan saja kamera. Muslim atau Kristen? Kristen Bang. Oke, baik, langsung saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen, kalau kalian naik ke sini pasti nanti langsung saya turunkan. Jangan sakit hati ya, karena saya sudah lihat judulnya, diskusi Islam dan Kristen. Islam versus Kristen diskusinya. Kalau Anda naik ke sini terus Anda itu mau ngapain ya? Oke, kita kasih naik ada Nino Lartutul. Nino. Oke, terpental. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Robin. Sebentar, mana Robin tadi? Bentar ya. Ini masih naik turun teman-teman, karena banyak di sini yang nggak saya undang itu datang begitu. Nggak tahu apa telinganya itu, apakah budek atau bagaimana, saya nggak ngerti teman-teman. Oke ya, kita kasih naik ada Daud, coba Daud. Oke. Daud, selamat malam. Itu sebenarnya Halo? dari situ banyak sapi-sapi. Halo. Turunkan. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Baik, langsung saya turunkan ya. Sebentar. Kita kasih naik ada
Nih Robin, oke ya Robin tadi mau saya naikkan ini. Karena dia naik turun teman-teman. Kalau ada orang yang mengajukan permintaan naik itu pasti dia ketimpa di bawah. Ya Robin Muhammad, ini Muslim nih ya Robin Muhammad. Ya selamat malam Robin. Sudah macet ya teman-teman. Teman-teman yang mau naik, pastikan teman-teman itu memiliki sinyal yang baik ya. Karena kalau sinyal kalian tidak baik, nah seperti ini, saya naikkan pun lama dia nyangkutnya. Ya Robin Muhammad, selamat malam. Halo? Udah nggak bisa bicara kan Muslim kan? Jadi kalian sudah menyaksikan bagaimana Islam itu begitu lemahnya mereka. Halo. Ngomong aja udah nggak bisa nih. Halo, udah pura-pura budek lah. Pura-pura nggak denger lah. Karena takut kalau dibahas Muhammad orang Islam malu. Malu kalau dibahas dengan kelakuan Muhammad tuh mereka malu teman-teman. Ya Robin Muhammad, Anda Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim, ya silakan nyalakan kamera. Robin Muhammad, tuh sudah saya undang. Silakan. Boleh minta bantuan Ustadz, boleh. Atau minta bantuan warga kampung, boleh. Kalian sudah lihat? Oke, baiklah kita taruh Robin ke bawah ya, Robin Muhammad ya. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita membuka komal atau membuka forum diskusi lintas iman ini, kalian bisa lihat betapa malunya orang Islam membahas kelakuan Nabi. Malu mereka. Makanya ketika mereka membuka mulutnya untuk menjelaskan agama Islam, mereka akan terus berdusta. Terus menerus berdusta yang tiada henti. Yuk silakan. Kalau Anda seorang Muslim dan berilmu, silahkan naik. Ya, ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sebentar ya, kita kasih lihat Zaki. Ini Zaki ini udah pernah naik. Zaki. Iya Zaki, silahkan nyalakan kamera Zaki. Halo? Halo. Iya Zaki, gimana? Kamu ngajukan permintaan naik terus, tapi kamu tuh nggak pernah jelas. Jelas. Iya silahkan, kameramu mana? Kameramu. Kok nggak bisa ya? Bentar. Nggak bisa ya, bentar, terus lari. Kenapa kamu masih saja menuhankan mayat dalam kubur? Nggak boleh ngomong gitu, mayat Mas Edi. dituhankan lagi. Gimana? Nggak boleh ngomong seperti itu, nggak baik. Nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau Muslim boleh, nggak boleh. Jangan kau tuhankan manusia. Kalau Muslim boleh ngomong jangan. Orang Kristen, jangan menuhankan manusia. Saya nggak boleh ngomong sama kamu jangan menuhankan mayatnya Muhammad. Gimana? Mau ya menang sendiri mereka ini teman-teman. Saya cuma bilang, wahai umat Islam, tereret, jangan kau tuhankan Muhammad. Tereret. Berdosa seperti itu Mas Edis. Kok berdosa? Saya kan hanya mengingatkan supaya kalian jangan menuhankan mayatnya Muhammad yang di dalam kubur tiap hari. Ya Rasulullah. Kalian panggil-panggil mayat dalam kubur. Itu Gimana? memuji Mas Edis. Itu memuji. Iya, kenapa kalian panggil-panggil dia? Kenapa kalian panggil-panggil? Kenapa kalian bersuruh-suruh kepada Muhammad? Ya kenapa? Rupanya memang nggak boleh apa? Kalau kami bersuruh-suruh kepada Yesus, kau bilang jangan tuhankan manusia. Sementara kau menuhankan manusia. Kalau Kristen itu kan memang betul menuhankan manusia, Yesus. Kalau kami Iya, yang menuhankan jadi Rasulullah. masalah, kenapa kamu berkata jangan tuhankan manusia? Giliran saya balikin sama kamu jangan tuhankan manusia, kau marah. Ini kan namanya kamu standar ganda. Oke, silakan. Apa mau kamu bahas? Silakan yuk. Apa mau kamu bahas? Saya mau bertanya sama Mas Edis. Apa itu? Saya mau bertanya, mama sama anak mana lebih tua? Mama sama anak mana lebih tua? Duluan mama pasti. Duluan mama. Berarti yang lebih tua mama. Betul. Yesus sama Maryam mana yang lebih tua? Tua Maria. Tua Maryam. Memang jujur Mas Edis, memang luar biasa memang.
Iya, Sangat masalahnya jujur di sekali. mana? Terus masalahnya Berarti Muhammad tetap ya- jadi Tuhan gitu. Tetap jadi Tuhanmu gitu. Nekat Jangan yang dipotong dulu, Mas nyata. Edis. Jadi, Terus pertanyaan selanjutnya, cuman itu aja pertanyaanmu. ya, belum. Berarti Yesus menuhankan Maryam. Enggak ada Yesus menuhankan Maryam. Maryam yang Berarti kan- menuhankan Yesus. Tapi itu mamanya, mama Yesus. Iya. Gimana? Sedangkan Aminah aja menjadikan Muhammad robnya aja kamu gak heran. Gimana? Pertanyaanmu apa lagi? Cuman itu? Ya, cuman itu. Cuman itu. Boleh saya tanya balik sekarang? Boleh, tapi yang logika ya. Jangan Ya. lari-lari dari jalur. Ya, baik. Masih pertanyaan yang sama ya. Kepada siapa umat muslim menaklukkan dirinya? Kepada siapa umat muslim menaklukkan dirinya? Mm-mm. Kepada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Muhammad, kami ini mengikuti Muhammad. Ditanya enggak. Coba, kepada siapa umat muslim menaklukkan diri? Kamu bilang kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah kamu juga menaklukkan diri kepada Muhammad? Ya. Iya. Iya, betul. Oke, sekarang begini. Berarti kamu menaklukkan diri kepada dua. Kepada Allah dan kepada Muhammad, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang menaklukkan diri kepada setan, dia menaklukkan dirinya kepada setan, berarti dia mempertuhan setan nggak? Iya, betul lah pula. Nah, terus kalau kau menaklukkan diri kepada Muhammad, berarti kau mempertuhan Muhammad nggak? Tidak. Nah, mulai akrobat. Mas Edi salah paham, Mas Edi. Mas Edi Sungguh nekat yang nyata. Saya cuma mau bilang begini, Zaki. Saya mau menyadarkan kamu begini. Kalau kamu baca Al-Quran, bahasa Al-Quran itu, ya, itu harus kamu gunakan sebagai standar penjelasan agama Islam. Menurut Al-Quran, orang-orang yang menaklukkan diri kepada setan, itu kata Al-Quran itu mereka menjadi hambanya setan. Mereka mempertuhan setan itu. Betul. Ya. Orang-orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, mereka itu menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Menurut bahasa Al-Quran, mereka itu menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Nah, sesat kamu itu. tadi sudah sebentar. Kamu tadi sudah mengakui loh bahwa kamu menaklukkan diri kamu kepada Allah dan Muhammad, betul? Betul. Berarti Makanya, berarti kamu mempertuhan Allah dan juga Muhammad, betul? enggak seperti itu ajaran. Nah, mulai standar ganda. Bentar, Mas Edi. Salah paham. Mas Edi salah paham. Kami ini mengikuti ajaran Rasulullah yang telah diwahyukan sama Allah Subhanahu Oke, kalau wa orang Ta'ala. mengikuti setan, Sesat. ya, berarti dia mempertuhan setan nggak? Ya, betul. Nah, terus kalau kamu mengikuti Muhammad, kenapa kamu nggak mempertuhan Muhammad? Bukan, itu salah Mas Edi. Itu salah. Makanya mereka ini kan saya sudah bilang, kalau ngomong sama orang Islam ini, otaknya harus nggak usah dipakai. Gini, contoh. Kan saya sudah pernah bilang, ini udah sering saya bilang loh. Kita berdua kita datang sama-sama nih sebagai sahabat baik, kita ngobrol, kita datang ke hajatan, oke? Oke? Nah, di sana disediakan makanan. Kamu sama saya ngambil jumlah yang sama itu. Nasinya segini, ikannya segini, sayurnya segini. Ya kan? Nah, terus kamu bilang sama saya, orang Kristen makannya banyak. Kamu ngambil satu porsi yang sama persis dengan saya. Timbangannya sama, jumlahnya sama, persis. Terus saya bilang sama kamu, orang Islam makannya banyak. Oh enggak, kalau ini beda. Kalau orang Islam, kalau makan segini itu enggak banyak namanya dikit. Nah, kalian itu kayak gitu. Orang Islam itu banyak yang makan, ada juga makannya yang sedikit, nggak semua juga. Orang Kristen ada makan yang banyak. Standar ganda kamu itu, Zaki. Kalau kamu menggunakan bahasa Al-Qur'an. Contoh gini. Kalau ada orang Kristen mengikuti setan, takluk kepada setan, tunduk patuh kepada setan, berarti dia mempertuhan setan kan? Sesat kayak orang Kristen, sesat. Ya, berarti namanya mempertuhan setan, betul? Ya, betul. Nah, kalau ada betul. muslim patuh, takluk, tunduk mengikuti iblis, berarti dia mempertuhan iblis nggak? Ya, sesat. Nah, sedih. sekarang kalau ada orang muslim tunduk, patuh, takluk kepada seorang manusia, mengikuti manusia, berarti mempertuhan manusia itu enggak? Enggak. Nah, makanya sudah saya bilang mereka ini standar ganda. Edi, itu mengikuti ajaran Mas Edi. Mas Edi sebenarnya paham. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Hah? Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ada orang Kristen mempertuhankan Oke, manusia. kenapa disebut mempertuhan manusia? Karena dia berbuat apa? Karena dia berbuat, itulah sesat tadi saya bilang. Iya, dia ngapain terhadap manusia itu?
dia itu Udah, kamu kalau tidur di orang bawah sana, Jaki. Belajar dulu kamu. Belajar dulu kamu. Makanya teman-teman, saya ini ya udah bolak-balik menjelaskan kepada orang Islam. Kalian itu mempertuhan Muhammad yang di kuburan sana. Bahasa Al-Qur'annya, kalian itu menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Dan yang ngakuin itu bukan cuma 1-2, yang mengakuin itu banyak muslim. Makanya kau belajar. Ayo, saya undang Ustadz kemari sini. Ayo, nih. Nanti bahasanya itu lagi. Tapi memang itu terus bahasanya teman-teman. Karena memang itulah inti dari perdebatan Islam dan Kristen. Orang Islam itu protes, kita mempertuhan Yesus. Tapi mereka nggak sadar, mereka mempertuhankan Muhammad. Gitu. Iya, Faris, Al-Farisi. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Faris. Ini sudah 26.000 orang nih yang nonton. Halo Faris. Ya. Ya, silakan. Anda Muslim? Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Ayo, silakan. Kok gak bisa? Nggak bisa. Sudah malu dia jadi orang Islam. Bukan malu. Oke, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam. Kalau kamu gak malu, saya ayo sarankan jumpa sama aja. kamu besok Bukan, kau panggil ayo tukang jumpa, loak. ayo, Kau panggil tukang jumpa. loak itu besok. Jumpa aja kau ya. Kau jumpa aja Udah sini. kau tidur di bawah sana, suruh nyalakan kamera. Teman-teman yang Muslim, kalau kamu naik ke sini, terus kamu malu nyalakan kamera, kamu jangan naik. Yang nyuruh kamu naik ke sini siapa? Kalau kamu naik ke sini, nyalain kamera kamu. Mau kamu pakai kacamata kayak, mau kamu yang penting nyala kacamata kameramu, ngadep ke wajahmu. Nggak apa-apa kamu pakai kacamata kayak saya, nggak apa-apa. Ya, ayo silakan. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Kamu nonton aja. Siap-siap besok panggil tukang loak untuk mengangkut kitab-kitab yang kau baca dari rumah itu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada paracetamol. Sebenarnya saya nggak mau naik-naikkan orang yang pakai nama-nama palsu begini. Apa? Paracetamol, apakah Anda Muslim? Halo. Baik, ini langsung saya turunkan yang kayak gini-gini ya. Langsung saya turunkan. Kalau yang kayak gitu saya turunkan. Karena itu akan membuang durasi kita, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Daltung. Ya, Daltung. Selamat malam. Lagi Ya, Daltung silakan nyalakan kamera Anda. Muslimah. lagi minum tua. Baik, saya turunkan lagi. Saya turunkan. Teman-teman, kalau kalian tidak memiliki tujuan yang jelas, kalian jangan mengajukan permintaan naik ya. Nanti kalau langsung saya turunin, kalian jangan sakit hati pokoknya ya. Jangan sakit hati. Oke, kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Ini udah pernah naik sebelumnya nih, Asteri Nirwana. Terima kasih Zen, terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih banyak ya. Oke, Asteri Nirwana, selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Asteri Nirwana. Kayaknya kemarin-kemarin sudah pernah naik ya Bang ya? Udah. Sudah. Sebentar, saya naikkan sedikit tulisannya. Oke. Asteri Nirwana. Saya mau nanya dulu nih, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Allah. Bang, penuhan itu apa sih? Menuhankan itu apa? Orang yang mempertuhan itu maksudnya gimana? Tuhan itu kan sang pencipta. Ditanya Tuhan itu. Orang yang mempertuhan tahu nggak? Bedanya Tuhan dengan mempertuhan tahu nggak? Sama aja itu, Bang. Tuhan itu seperti apa? Nirwana, kamu kemarin saya sudah ingat saya sama kamu. Kemarin kan sudah saya pesan sama kamu. Kalau kamu mau naik ke sini, kamu siapin Quran, bener nggak? Ya. Nah, udah kamu siapin Quranmu? Udah di kepala. Oh, di kepala. Coba bacakan di kepala ya, kami bilang ya. Bacakan surat Al-Jadziyah nomor 23. Udah, Bang. Enggak usah suruh saya baca. Untuk apa? Nah, ada hadiah buat kamu. Ini hadiah buat kamu nih. Ah, itu hadiah buat kamu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman jangan berharap ada orang Islam yang ngerti agama Islam, ya. Saya pastikan teman-teman tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang ngerti agama Islam.
Saya pastikan, saya sudah 13 tahun berdiskusi dengan orang Islam. Apakah kalian masih menyaksikan pengalaman saya yang 13 tahun? Saya belum pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam. Camkan itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar. Yuda. Ya, selamat malam Yuda. Halo Yuda. Macet lagi. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan. Ini Carlina ini kemarin kayaknya sudah naik. Nih, coba kita kasih naik lagi. Carlina. Kayaknya dia belum puas nih Carlina. Oke, selamat malam Carlina. Bentar ya, pakai kerudung dulu. Kenapa tidak dari tadi? Carlina, kenapa perempuan pakai kerudung? Ya karena menutup aurat. Ini bukan kerudung sih, kerudungku di lemari. Aku soalnya tadi nggak niat-niat pakai kerudung. Aurat. Menutup aurat. Aurat itu apa sih? Enggak, aurat itu Aurat itu enggak. aurat perempuan itu dari rambut. Dari rambut ke kaki tuh, mata kaki itu termasuk aurat. Dari rambut ke mata kaki. Kenapa orang Islam kalau ngomong Qurannya itu nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya? Maksudnya Quran dipakai itu gimana ya? Tadi kan kamu mengatakan bahwasanya aurat itu dari rambut ke kaki. Betul. Dalilnya di mana? Karena itu dosa. Para ulama Dosa. mengatakan. Kalau muka aurat nggak? Islam, dasar Islam itu adalah ABCD itu apa sih? A, ya ABCD. Ya. Islam huruf. adalah begini, Huruf. begini dan begitu. Dasarnya itu apa? Untuk menjelaskan Islam itu begini dan begitu. Congor muka, congor orang kah, atau apa yang dijadikan dasar? Yang dijadikan dasar apa? Mencontoh tauhid Nabi. Orang Islam itu kalau mau masuk surga mencontoh tauhidnya Contoh baginda Muhammad. Nabi Muhammad. Harus menikahi anak di bawah umur ya? Menikah di bawah umur boleh sah. Menikahi disahkan anak kalau di bawah menurut umur, agama. menikahi di Tapi bawah kalau umur menurut- sih orang gimana sih? Tahu nggak bedanya menikah di bawah umur dengan menikahi anak di bawah umur? Saya juga ada. Ada saudara saya menikah 12 tahun. Kalau menurut agama itu Carlina, sah-sah saja. kamu tahu nggak bedanya Kalau menurut- menikahi anak di bawah umur dengan menikah di bawah umur? Siap-siap sakit maksudnya kepala gimana kalian. ya? Kalau Udah di kamu bawah dibawa dulu. umur itu Kamu belajar dulu, meningkatkan intelijensi kamu. Saya sakit kepala ngomong sama kamu. Ayo sabar ya, sabar. Saya kan sudah bilang teman-teman, kita ini mencari orang Islam yang ngerti agama Islam itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Susah, bayangin 13 tahun saya nggak ketemu loh, 13 tahun. Masa kamu mau maksa saya menyimpulkan orang Islam ngerti agama Islam? 13 tahun saya sudah berdiskusi dengan ratusan ribu orang Islam. Nggak ada satupun dari mereka yang ngerti agama Islam, nggak ada. Terus Anda suruh saya mau simpulkan orang Islam ngerti agama Islam? Enak aja loh. Kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam, nggak ada. Kalau dia ngerti agama Islam, otomatis dia akan meninggalkannya. Ayo silakan, yuk ajukan permintaan naik. Oke, ada M Hafiz RG. M Hafiz RG. Ya, selamat malam M Hafiz RG. Selamat malam, Edis. Ya, silakan. Hafiz, nyalakan kamera Anda. Oke, Edis. Tuh, sudah saya kirimkan itu permintaan. Enggak payah kau kirim, sudah masuk aku. Hafiz, kenapa kamu gelap-gelapan? Nanti kamu jadi nabi lagi kayak Muhammad. Saya gelap-gelapan ini karena Yesus. Ya. Gitu. Dalilnya di mana gelap-gelapan karena Yesus? Karena Yesus ngomong dia utusan, bukan Tuhan. Kan nggak nyambung kan? Saya marah, saya marah.
Kamu saya tanya kenapa kamu gelap-gelapan? Gelap-gelapan karena Yesus. Aduh, kamu ini gimana sih? Coba belajar nyambung dulu. Karena waktu itu Yesus kan nggak ada PLN. Nah, saya mengikuti Yesus. Nggak ada PLN. Terus gara-gara nggak ada PLN gelap-gelapan. Iyalah, yoi. Terus Muhammad jadi nabi di mana? Aku mau tanya dulu sebelum kau nanyaku. Bener nggak Muhammad jadi nabi di Gua Hira? Benar nggak Yesus itu utusan? Benar. Nah, berarti benar juga. Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Yang bilang Nabi Muhammad dari Gua Hira siapa? Sumber-sumber Islam mengatakan Muhammad jadi nabi di Gua Hira. Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel. Kau Tuhan kan, Edis? Baik, baik. Kita jawab ya, kita jawab. Jawab. Baik. Kamu bertanya kepada saya, apakah Yesus itu utusan kepada Bani Israel? Jawabannya betul. Lalu kenapa kamu tuhankan? Kan itu pertanyaanmu. Betul. Makanya kalau baca jangan di tengah saja, baca sampai selesai. Setelah Yesus, boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ya, lanjut. Setelah Yesus naik ke surga, waktu Yesus hendak naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya supaya jadikanlah segala bangsa menjadi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus, ketika Yesus naik ke surga, dia memberitakan supaya menjadikan seluruh manusia yang ada di kolong langit ini menjadi muridnya. Nah, terus aku jawab ya, kenapa Yesus ngomong saya ada utusan? Itu kan antara ayat ke ayat itu nggak pernah Yesus ngomong begitu. Kau ini bisa baca Bible apa enggak kau nih? Ya sudah, silakan di mana? Nah, Yesus kan jelas saya adalah utusan untuk Bani Israel. Perkataannya bukan seperti itu. Perkataannya bukan seperti itu. Jelasin. Perkataannya adalah aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Itu perkataannya. Jangan kamu rubah-rubah perkataannya. Jelaskan utusan itu. Kenapa ayat itu terus kalau Yesus utusan itu gimana? Masalahnya di mana? Ya masalahnya pertama masalahnya itu kamu tetap mempertuhan Muhammad gitu loh. Bukan, kamu salah mempertuhankan anak manusia. Itu masalahnya. Terus kamu nggak mempertuhankan anak manusia? Muhammad anak manusia nggak? Kami tidak menyembah Muhammad, selama ini kami menyembah Allah. Oke, baik. Kita mulai ya. Tenang dulu, tenang. Kau ya tenang. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan setan menurut Al-Quran? Kamu makin gelap-gelap saja, bisa nggak kamu cari tempat dulu? Cari tempat, duduk yang bagus, baru kita diskusi. Ngomong gelap-gelap, nggak usah ngomong masalah gelap, kan jelas nampak ini. Kalau kacamata kamu buka. Iya, kadang-kadang kamu nggak terlihat. Kadang-kadang wajahmu tak terlihat, makanya kamu jangan gerak-gerak. Mata kau tak terlihat lagi, Dis. Mata kau tak nampak. Baik. Pertanyaan saya lanjutkan. Ada atau tidak orang yang mempertuhan setan di dalam Al-Quran? Tuh kan nggak kelihatan lagi kan? Kamu nggak percaya. Kamu jangan gerak-gerak. Saya baca Bible kau ini sambil baca. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Saya tunjukkan sama kamu. Makanya saya bilang orang Islam ini tidak tahu mempertuhan itu apa. Dosa framing dulu, buka. Oh, baik, saya tunjukkan. Sabar, saya tunjukkan. Kita ngomong, Dis. Kita harus bersabar teman-teman dan mengajarkan mereka terus-menerus soal ini. Karena orang Islam itu nggak sadar mereka mempertuhan mayatnya Muhammad. Tidak sadar mereka mempertuhan anaknya manusia. Saya balikin dulu kamera saya. Buka, jangan framing. Kamu saya suruh baca dulu ya. Orang Islam baca Quran nggak dibaca artinya teman-teman, makanya jadi seperti ini. Baik. Hadis itu salah. Coba ini Al-Quran atau bukan? Kau bisa baca Al-Quran atau tidak? Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Ini Al-Quran atau bukan? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Terjemah lagi. Ya ampun. Oke, baik. Artinya aja kalau begitu. Coba kamu artikan. Itu Arab gundul. Coba, katanya kamu nggak mau terjemahan. Coba baca ini dan artikan, coba. Kau yang paham, kalau aku jelas aku paham. Kau aku mualaf, kamu aja. Tadi saya suruh baca artinya, kamu tidak mau. Sekarang kamu mau ke Arabnya, mau ngeles. Aku mualaf, Dis, bukan kayak kau. Aku mualaf dari Katolik. Mualaf, namamu saja sudah Hafiz Muhammad mualaf. Memang orang Islam kerjaannya bohong aja. Baik, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Nih, coba kamu baca ini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak ada. Ini berarti bohong ayat ini? Bukan bohong, itu hadis. Ini Quran, ini hadis, gimana sih? Beda, Dis. Ini katanya hadis. Sebentar, saya tanya dulu. Hafidz, ini Quran apa hadis?
Itu Quran, cuman Terus yang tadi kamu bilang hadis. Itulah bedanya kau sama aku. Makanya aku pindah dari Katolik ini gara-gara kau. Kau training terus. Kau tidak paham tapi Dengar, Hafiz, pelan-pelan ngomongnya kita, biar diskusi kita dengan bagus, ya. Dengar. Ini saya pastikan dulu, ini Al-Qur'an atau hadis? Al-Quran. Al-Qur'an. Dikatakan di sini, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Qur'an ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Setahu saya ya dalam Islam, saya mengenal Islam ini baru kan. Setahu saya tidak ada. Berarti ayat ini bohong. Saya dari Katolik, Dis. Paham kau? Saya nggak nanya kamu mau dari Katolik, mau dari mana. Yang saya tanya, apakah ayat ini bohong? Bukan bohong, itu salah terjemahan. Salah Menurut saya. terjemahan. Kita salah, maksudnya dulu ya. Kita harus baca Quran itu. Oh ya setahu sudah, saya ini, artinya anunya aja Arabnya kalau gitu. Yuk, kamu baca. Saya ini aku bilang mu'alaf, Dis. Itu namanya alif. Makanya saya bilang teman-teman, seandainya orang Islam ngerti Al-Quran, mustahil dia akan Islam lagi. Saya balik lagi dulu kamera saya. Kamu baca Quran nggak bisa, ditunjukin terjemahan Al-Quran, kamu bilang salah terjemahan. Terus apa yang mau saya diskusikan sama kamu? Kau yang nggak pandai diskusi, kau tahu framing. Jelas-jelas saya mu'alaf nih, mu'alaf di Raja Gugu. Raja Gugu. Katolik. Hafiz, namamu, oke, nama aslimu siapa? Edi Raja Gugu. Edi Raja Gugu. Baik, coba kamu berbahasa Batak dulu coba. Nenek moyang aku yang Batak, Dis. Jadi memang teman-teman ya, saya sudah berpengalaman ngobrol dengan orang Islam itu 13 tahun. Ya kayak begini, orang Islam itu kayak begini. Bohong boleh, berdusta boleh dalam 3 hal. Walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting syahadat. Iya kan? Jadi kalian jangan heran, memang kayak begini kelakuan orang Islam. Gimana? Itu. Nenek moyang. Jadi mereka itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya cuma pesan sama kamu gini aja, Hafiz. Bertobatlah kamu ya, bertobat. Kalau kamu masih menjadi penyembah Muhammad, kamu akan jadi seperti ini terus. Ya, berhentilah kamu mempertuhan anaknya Aminah itu. Jangan kamu mempertuhan anaknya Aminah, nanti kamu jadi seperti ini terus, bohong terus. Kenapa kau panggil-panggil anaknya Aminah? Ya Rasulullah, dengarlah doa kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang udah mati di kuburan kau panggil-panggil. Kenapa kau pertuhankan anaknya Aminah itu? Jelas gini. Salah gini, jelas gini. Udah kau di bawah sana. Bohong, dusta. Itulah kerja kalian ini. Disuruh baca Al-Quran nggak bisa, ngakunya mualaf. Padahal Islam sejak lahir. Oke, yuk coba Muslim kalian nggak malu ngeliat teman-teman kalian seperti itu? Malu nggak kalian? Oke, kita kasih naik ada Abu Harun. Jangan permalukan diri kalian ini loh. 27.700 orang. 27.700 orang yang nonton. Nggak malu kamu nipu-nipu begitu. Mentang-mentang Muhammad membolehkan kamu bohong, kamu lakukan bohong. Iya, Abu Harun, silakan nyalakan kamera. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam, Abu Harun. Saya konfirmasi dulu nih. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Ini saya penuhan, nggak ada penuhan Yesus, Nabi Muhammad itu. Saya mau. Berarti Anda tidak mempertuhan Muhammad nih? Muhammad bukan Tuhan atau? Ini saya ngomong sama orang Islam ini harus pakai bahasa yang paling dasar sekali. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Ya, terus? Kamu akui nggak ayat itu? Ya, terus? Terus bagi mereka itu hawa nafsunya itu Tuhan mereka nggak? Yang mempertuhankan hawa nafsu itu mengikuti hawa nafsu. Iya, berarti bagi mereka tenang. Berarti bagi mereka Tuhannya siapa? Ya itu mah bukan masalah Tuhan. Tuhannya mulai. Dengar. Ayat Al-Quran berkata di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan.
Pertanyaan saya, siapa Tuhannya orang-orang ini? Bukan begitu maksudnya. Jadi ente itu harus belajar penafsiran. Mempertuhankan nafsu itu berarti mengikuti syahwat. Nah, Oke. Berarti Tuhannya mereka siapa kalau begitu? ya itu nggak nyambung kamu pertanyaannya. Ya, belajar. Abu, apakah semua manusia menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ya tidak. Sesuai Tidak. dengan- Ada sebagian yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kan? Bukan seperti itu maksudnya itu. Kalau Yang Tuhan seperti itu. Tuhan Saya itu balikin dulu kita- kamera saya ya. Bos, Kita dengerin, ngomong sama orang dengerin. Islam ini memang di sini terus. Ini aja orang Islam gak lulus-lulus. Coba. Ini saya tanya dulu. Tadi kata temenmu yang tukang tipu itu katanya ini hadis. Saya tanya, ini hadis apa Al-Quran? Ya itu Al-Quran. itu Al-Quran. jelas. Apa dikatakan di sini? Ya. Ya baca aja. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nggak ada. Nggak ada. Ini, bos. Berarti Ini. tidak ada orang yang mempertuhan hawa nafsu? Bukan begitu. Jadi kamu menafsirkan. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ya ada. Kalau misalkan Ada. Berarti Tuhannya orang ini siapa? itu nggak nyambung Nggak pertanyaannya. nyambung, ayat Quran memang nggak nyambung. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Itu yang tidak. Abu, kamu dengerin omongan saya. dengerin Tidak dulu, mungkin dengerin dulu. seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Mustahil. Saya tanya dulu sama kamu. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kamu tahu nggak maksud terjemahannya itu? Itu kan ada tafsirannya. Ya sudah, saya mau belajar lah sama kamu. Sebentar, saya balikin Ya, dulu kamera saya. Saya mau saya belajar. bukan- Gimana? Coba kamu yang bukan jelasin ngaji sekarang. ini, ya. Coba kamu yang jelasin sekarang. Gimana? Oke. Orang-orang yang menyembah menjadikan apa hawa nafsunya sebagai Tuhan itu maksudnya itu orang yang menyembah seolah mengikuti syahwatnya. Hawa nafsunya jadi disembah. sesuatu. Iya, Gimana dia sesuatu menyembah? yang Dia sholat gini misalkan- kepada hawa nafsunya. Bukan, Ya hawa bukan nafsu. begitu, itu nggak nyambung. Begitu ya hawa nafsu. Makanya gini. Ya hawa nafsu gitu. Begitu atau gimana? Enggak begitu. Nah itu Terus gimana? sudah tidak nyambung. Terus gimana? Jadi hawa nafsu itu banyak, syahwat di dunia ini kan banyak. Misalkan ya, kita lebih meninggikan keinginan bermaksiat ketimbang Oke, kita. baik. Berarti orang yang menyembah hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu adalah orang yang mengikuti tahluk tunduk dikendalikan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu itu kan buat setan kan, yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi nafsu itu Ya, banyak. Bos. berarti Nih, orang dengerin yang dulu. menyembah hawa nafsunya. Bos, Ini jadi kalau dulu ngomong dengerin bareng-bareng siapa yang mau didengar? dulu. Kan itu Al-Quran. Kalau kita ngomong bareng-bareng yang mau didengar siapa? Makanya itu kan kamu tanya Al-Quran. Jadi saya dulu yang jawab. Silakan. Jadi syahwat itu kan banyak. Ada syahwat yang membawa kita kepada keburukan, ada juga syahwat yang membawa kita kepada kebaikan. Misalkan, saya nggak mau menafsirkan secara bahasa Al-Quran karena saya bukan ahli tafsir ya. Misalkan, abang menurut keyakinan abang misalkan, abang diajak Kamu untuk jangan lari kemana-mana dulu. Saya mau tanya, orang yang mempertuhan atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu gimana? Makanya dengerin dulu, saya jelasin dulu. Jadi syahwat itu, kalau kamu mengikuti syahwat, misalnya kamu mencuri macam kamu terus mencuri, nah itu bagian syahwat. Jadi yang Oke, itu berarti mempertuhan hawa nafsu. nafsunya. Jadi ada juga nafsu yang baik, itu nafsu mu'atminah. Misalkan kalau saya sebagai muslim Bang ya, misalkan kita sering berbuat baik, kita Oke, kita lanjutkan ya. Soalnya dia udah kemana-mana. Yang saya tanya, apa pengertian mempertuhan hawa nafsu? Lari dia ke sana kemana? Oke, evidence. Evidence, selamat malam. Evidence. Baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada. Sabar teman-teman. Asrun. Iya, selamat malam Asrun. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. penuhan Muhammad atau penuhan Yesus? Saya tidak bertuhan sama Muhammad dan tidak bertuhan sama Yesus. Saya bertuhan kepada Allah. Tidak bertuhan sama Muhammad. Baik, coba nyalakan kamera. Kita harus sadarkan nih orang muslim ya, bahwa mereka mempertuhan anaknya Aminah. Silakan. Asrun. Oke.
Ya. Jangan setengah Asrun, jangan gini. Jangan gini. Nah, gitu Asrun. Asrun, kamu tadi bilang kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah. Betul? Ya. Jadi Kamu Bang, tidak mempertuhan sebelumnya Muhammad. saya mau bertanya, boleh. Tenang dulu Asrun, tenang. Nabi, bagaimana? Tenang. Asrun, bisa kah? Coba kameramu bisa nggak kamu taruh dulu HP-mu? Biar nggak begini. Coba, bisa nggak kamu taruh HP-mu biar jangan goyang-goyang? Bisa? Taruh dulu, tenang. Tenangkan dirimu, tarik napas. Hembuskan napas. Udah tenang? Bisa ke saya bertanya, Bang? Sudah tenang? Sudah, Bang, sudah. Oke. Kamu tadi berkata kepada saya, kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah, betul? Iya. Oke. Saya mau tanya dulu sama kamu ini. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak, Bang, tidak. Tidak ada. Pantas mereka nggak sadar mempertuhan anaknya Aminah. Baik, saya balikan kamera saya. Ini ayat Al-Quran. Makasih Bang Jemret, makasih Bang. Ini ayat Al-Quran Bang. Ya. Ini surat Al-Jatsiyah nomor 23. Ini terjemahannya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut kamu ini ayat Quran ini ngada-ngada nggak? Tidak, Bang, tidak. Tidak. Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak. Tidak ada. Berarti ini omong kosong. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu Al-Quran itu maunya abang itu harus mempelajari itu dari awal ayat. Maunya abang itu mempelajari itu dari awal. Oke, saya bersihkan dulu kamu ya. Haci! Nah, itu. Kenapa orang Islam tidak pernah tahu kalau dia mempertuhan Muhammad? Sorry, saya sampai kegelapan. Kenapa orang Islam tidak tahu dan tidak sadar karena kalau mereka mempertuhan Muhammad? Karena mereka nggak tahu makna menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Mereka nggak tahu itu. Menurut otak mereka, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan maksudnya menjadikan sesuatu sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya obrolannya nggak pernah nyambung. Gitu loh. Ya? Aduh. Coba kalau kalian itu baca Al-Quran, baca artinya. Jangan artinya itu kalian cuekin. Akhirnya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran itu. Baca terjemahannya. Gimana sih? Fredolin Gultom. Dari tadi Fredolin Gultom ini ngantri terus nih. Coba Muslim atau penyembah Muhammad jangan-jangan ya. Fredolin Gultom silakan nyalakan kamera. Fredolin Gultom silakan nyalakan kamera. Gue nyambung. Silakan nyalakan kamera. Baik, tidak nyambung, saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi ya teman-teman ya. Channel ini itu diperuntukkan untuk diskusi lintas iman antara saya dengan yang muslim-muslim. Kalau kalian Kristen naik ke sini, kalian nanti mau ngapain? Ya, saya bukannya kejam, bukannya apa-apa, supaya diskusi kita ini sesuai dengan peruntukannya ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ahsin. Coba kita kasih naik Ahsin. Yuk, muslim yang waras yuk. Silakan naik. Silakan muslim yang waras, ajukan permintaan naik. Sedangkan kepada teman-teman yang Kristen, teman-teman, cukup mendukung saya itu dengan cara ikuti akun saya yang asli. Ini ya, saya mau pengumuman nih. Mau pengumuman sekali ya. Teman-teman sekalian, bentar saya ganti dulu background saya. Teman-teman sekalian, ada kurang lebih 160 akun Edis TV dan semuanya itu palsu, teman-teman. Makanya pastikan Anda mengikuti akun asli saya. Karena sudah banyak sekali akun-akun palsu ini itu memakan korban. Kadang-kadang mereka inbox kalian, minta sesuatu dari kalian. Kadang-kadang ada di antara mereka ini yang jualan. Ada jualan kacamata lah, jualan ini, jualan itu. Saya tidak pernah jualan di TikTok. Jualan kacamata kayak, jualan buku, jualan apapun saya nggak pernah ada. Jadi saya pastikan akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, tapi dia jualan atau dia inbox kalian minta sesuatu. Saya pastikan itu akun palsu. Makanya follow akun saya yang asli.
Akun saya yang asli per hari ini itu followersnya sudah hampir 500.000. Ya, pastikan kalian memfollow akun asli saya. Lihat, cek berandanya, di situ ada followersnya atau pengikutnya. Kalau pengikut itu nggak bisa dipalsukan. Dan kalau saya siaran, itu seperti ini, video asli. Bukan layar yang direkam-rekam begitu atau suara begitu. Jadi pastikan Anda memfollow atau mengikuti akun yang asli. Ya. Oke, sekian pengumuman dari saya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Bayangin teman-teman, ada 160. Jadi orang bikin Edis TV itu gampang. Ya, dalam 5 detik Anda bisa bikin akun Edis TV. Tapi followers itu tidak akan mungkin bisa kalian akal-akalin. Ya, kecuali Anda punya akun yang followersnya sudah 500.000, terus Anda ubah namanya. Nah, bisa jadi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya untuk mengetahui akun asli saya? Cari saja di kolom komentar. Tulisnya begini, ya. A begitu ya. Tahu kan? A terus begini. Nah, itu Edis TV asli, itu kata kuncinya cuman itu. Selain daripada itu akun palsu, ya. Jadi teman-teman follow akun yang asli, oke teman-teman ya. Seperti itu. Sekali lagi nih, biar nanti saya upload di video saya ya. Saya jadikan VT saya. Teman-teman sekalian, ada 160 lebih akun Edis TV tapi palsu semua teman-teman. Ada sebagian dari mereka yang inbox kalian minta sesuatu, ada sebagian dari mereka yang jualan kacamata lah, jualan buku lah, jualan apa. Saya pastikan semuanya akun-akun palsu semua. Ya, saya tidak pernah jualan kacamata, jualan buku, jualan apapun saya nggak pernah. Kalau ada Edis TV, inbox kalian minta sesuatu, saya pastikan akun palsu. Saya nggak pernah inbox seseorang minta sesuatu, sama sekali nggak pernah. Ya, jadi teman-teman, kalau ada Edis TV, tapi bukan akun saya yang ini, yang sekarang kalian lihat ini, itu akun palsu. Ciri-cirinya adalah akun asli saya itu followersnya sudah 500 ribuan. Ya, jadi saya hanya mengikuti satu orang, dan itu juga Edis TV juga, dan itu juga asli. Jadi hanya ada 2 akun asli saya, yang ini dan yang saya follow di beranda saya. Ingat, followersnya 500 ribuan. Ya, sekian info dari saya. Kita mulai ulang kembali. Oke ya, karena sudah mengkhawatirkan ini akun-akun palsu yang bodong-bodong ini ya. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Andang Jaya. Oke, Andang Jaya. Oke, Andang Jaya. Selamat malam Andang Jaya. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, Andang Jaya, silakan nyalakan kamera. Bisa Bang Edis? Belum nyala. Nah, gitu kan Kak. Ya, Andang Jaya, saya konfirmasi dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Bukan kedua-duanya bukan. Nah, kan. Di KTP tertulis apa? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Bisa ada yang seperti itu, Abang. Bang, kok bisa? Menuhankan itu apa menurut Al-Quran? Menuhankan itu menyembah. Menuhankan itu menyembah. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, seperti yang saya tonton barusan, ya ada. Ada, berarti dia menyembah hawa nafsunya? Ya ada, tapi termasuk bukan kategori Sebentar, Islam. Gimana? Ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada, sesuai. Oke, berarti menurut definisi Anda, orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Orang yang mempertuhan. Kan gimana? Anda tadi yang bikin definisi loh. Barusan tadi Anda mendefinisikan. Orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah. Mau diralat atau enggak? Ya, tetapi itu yang menyembah bukan kategori Islam yang baik itu. Sudah. Saya nggak tanya itu dulu. Kita bicara dulu definisi. Ya. Kita bicara definisi dulu. Ya. Berarti orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Iya, betul. Oke, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Oke, berarti mereka menyembah hawa nafsunya? Sebagian ada. Tidak semua Islam itu baik-baik semua memang. Saya nggak ngomong orang Islam. Saya jangan nanya dulu. Ini siapa? Jangan nanya dulu. Kita bicara definisi dulu. Belum saya temui.
Kan udah saya bilang kan, nggak ada orang Islam yang waras. Bang Edis. Berat. Bang, gini. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus mendefinisikan dulu. Gini contoh. Ini ada barang nih, ada 2 barang. Dengar, tenang. Ada 2 barang nih. Ini ada barang nih, ini ada barang begini. Ini ada barang begini, ya. Terus kita mau simpulkan, yang manakah yang gelas? Kita harus simpulkan dulu. Apakah gelas itu? Gelas adalah bla bla. Baru kita simpulkan. Di antara 2 barang ini mana yang gelas? Nah, saya mau simpulkan dulu. Kamu kan tadi mengatakan kamu tidak mempertuhan Muhammad kan? Ya, betul. Nah, makanya kita ngomong dulu, mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu adalah ada yang mengikuti, ada yang menyembah. Contohnya, saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah, begitu. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhankan tidak harus. Dengar, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, berarti dia menyembah hawa nafsunya. Mempertuhankan tidak Nah, sekarang nggak menyembah gimana sih? Tadi katanya mempertuhan menyembah. Mempertuhankan itu maknanya luas Bang Ede. Iya, makanya apa makna mempertuhan? Mempertuhankan ada yang sekedar mengikuti, ada yang absolut menyembah gitu. Oke, berarti kesimpulan dari mempertuhan itu apa? Perbuatan mempertuhan adalah apa? Menyembah dan mengikuti. Menyembah dan mengikuti. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu, menyembah dan mengikuti hawa nafsu. Iya, memang ada. Oke, gimana caranya menyembah hawa nafsu? Ya, menyembah hawa nafsu itu ada mencintai dunia dengan sebanyak-banyak dunia itu. Berarti mencintai hawa nafsunya? Ya, mencintai hawa nafsu. Oke, baik. Kita tulis nih kesimpulan kamu. Nanti kita tarik kesimpulan apakah orang Islam mempertuhan dan menyembah Muhammad. Baik. Saya tanya, apakah kamu mencintai Muhammad? Mencintai 100%. Oke. Apakah kamu mengutamakan Muhammad lebih daripada dirimu sendiri, lebih daripada nyawamu, lebih dari ibumu, lebih dari hartamu? Lebih dari ibumu. Mulai kamu bingung kamu. Ya. Ya, oke. Apakah kamu mengikuti dia? Mengikuti tetapi tidak menyembah. Jangan ngeklaim kamu. Menyembah lagi, balik lagi. Menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Saya mengikuti, ya. Terus bagaimana terus? Memang ngomong sama orang Islam nih siapin bodrek banyak-banyak. Kamu Andang, dengerin Andang. Ya. Menyembah itu perbuatan apa? Menyembah itu perbuatan orang yang menuhankan. Menyembah Allah misalkan. Saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah. Makin mumet. Gini aja dah. Ada nggak orang yang menyembah setan? Ada. Gimana caranya nyembah setan? Menyembah setan itu ya termasuk yang disebutkan dalam ayat itu, mengikuti Ya, hawa gimana caranya orang dikategorikan menyembah setan itu gimana? orang yang melakukan perbuatan zina itu kan sudah diperintahkan ada setan itu. Berarti orang yang menuruti perintah-perintah setan. Ya, termasuk mengikuti hawa nafsu sudah. Oke. Berarti kalau ada orang mengikuti setan, tahluk, tunduk, patuh kepada setan, berarti disebut penuhan setan, penyembah setan. Di sini letak kesalahan Anda, Pak Edi. Yang di sini letak kesalahan. Tidak harus menyembah. Saya itu cuma mau ngomong begini, kalian orang Islam itu, kalian itu mempertuhan anaknya Aminah namanya Muhammad. Bukan berarti saya katakan kalian percaya Muhammad itu pencipta langit dan bumi, bukan. Boro-boro Muhammad pencipta langit dan bumi, nyiptain laler aja dia nggak bisa. Dengar. Tenang. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya, bukan berarti orang tersebut menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Setuju? Setuju nggak? Ya, orang yang mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Ya. Berarti kesimpulannya, orang yang mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri terhadap sesuatu itu, menyerahkan dirinya dalam keadaan patuh dan tunduk sehingga dia mengikuti apapun yang diinginkan oleh sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Setuju. Saya tanya, terhadap Muhammad, seorang muslim berbuat yang demikian itu enggak? Sesuai yang diperintahkan Nabi Muhammad, mengikuti. Iya, makanya kamu sebenarnya mempertuhan anaknya Aminah. Kamu itu membuat diri kamu tahluk, tunduk, dikuasai anaknya Aminah yang ada di kuburan.
Tiap hari saya mau menyadarkan kalian, wahai umat Islam, sadarlah kalian bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad. Tapi kan atas perintah Allah. Iya, Allah menyuruh kalian mempertuhan Muhammad. Sama seperti kami orang Kristen, Bapa di sorga memerintahkan kami mempertuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu keinginan Bapa di sorga itu. Supaya setiap orang yang menaklukkan diri, tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus, di detik yang sama sesungguhnya dia telah tahluk, tunduk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Dengan cara demikianlah orang diselamatkan. Paham? Makanya di dalam Kristen itu, ketika Anda menaklukkan diri kepada Roh Kudus, menaklukkan diri Anda kepada Yesus, sesungguhnya Anda sedang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sama seperti kamu, ketika kamu menaklukkan diri kepada Muhammad, sesungguhnya kamu sedang menaklukkan diri kepada Allah. Makanya akhirnya kalian pergi ke Arab, lempar-lemparan batu. Karena kamu menuruti Muhammad itu. Ada batu nih, cium batu, itu. Ketika kamu mempertuhan Muhammad, kamu pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhanmu. Jangan Muhammad lagi. Cuma klaimnya saja kamu, Dis, itu, Edis. Klaimnya saja. Memaksakan kamu. Kamu jangan memaksakan, kamu hanya bisa. Saya tidak memaksakan, kamu yang nggak percaya sama penjelasan Al-Quran dan Muhammad. Kamu pikir mempertuhan itu adalah menganggap dia pencipta langit dan bumi, padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan di dalam Quran. Saya mengikuti Nabi saya apa? Coba, salahnya saya mengikuti Nabi saya apa? Gitu. Kalau kamu mengikuti Muhammad, akhirnya kamu pergi ke Arab nyiumin batu di Arab Saudi. Kan senang saya, senang. Bukan masalah kamu senang atau tidak. Masalahnya kalau kamu mempertuhan Muhammad, kamu jadi nyium-nyiumin batu. Kan nggak masalah, kamu kan cium istrinya atas dasar senang, bukan menuhankan istrinya kan? Benar kan? Nggak nyambung lagi nih orang ini. Ya kan? Apakah kamu menuhankan istrinya begitu? Dengar, apakah dengar. Kamu menuhankan istrinya? Dengar ya. Kalau kamu saja ini, kamu cium istri nggak? Memang ngomong orang Islam, siapin paramek yang banyak. Kamu jangan ngeklaim kamu. Andang. Kamu siapa yang lebih kamu cintai dari Andang? Siapa yang lebih kamu cintai, Muhammad atau istrimu? Anak dicium. Anakku sayang. Apakah itu menuhankan? Siapa yang bilang mencium itu menuhankan? Kamu klaim saja kamu barusan. Akibat kamu dari menuhankan Muhammad, jadinya kamu jadi tukang cium-cium batu, itu yang saya bilang. Kan senang, ngapain kamu mengganggu kesenangan saya? Bukan ngapain mengganggu kesenanganmu. Saya cuman bilang, kalau kamu mempertuhan Muhammad, akhirnya kamu jadi tukang cium batu di Arab. Enggak masalah Bang Edis, karena dia pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, makanya saya mengikuti. Mengikuti langkahnya begitu. Oke, baik. Jadi kamu sudah mengakui mempertuhan Muhammad ya? Bagaimana? Pura-pura Buddha. Jadi kamu sudah mengakui bahwa kamu mempertuhan Muhammad? Coba jawab saya dulu. Kamu cium istrinya apa enggak? Cium istrinya? Istrinya siapa? Iya. Kamu cium istrinya? Saya akan cium batu. Terima kasih, Tobias. Dengar, Andang. Pelan-pelan, Andang. Tadi ini kan kamu saya tanya di awal. Apakah kamu mempertuhan Muhammad? Diurut, ayo. Kamu kan saya tanya di awal, apakah kamu mempertuhan Muhammad? Kamu jawab tidak, betul? Tidak. Oke, sekarang kamu sudah akui mempertuhan Muhammad? Tidak, karena tidak. Maksudnya saya mempertuhankan Muhammad, tidak. Nabi Muhammad tidak. Muhammad. Oke, betul nggak kamu panggil Muhammad? Lah itu sudah salahnya. Apa salahnya saya panggil Nabi? Ya berarti kamu nyembah Muhammad. Jangan klaim. Ya Rasulullah. Benar nggak kamu gitu-gitu sama Muhammad? Sama dengan kamu, wahai istriku sayang, wahai istriku. Kamu menuhankan istrimu? Bukan. Kalau istri saya masih hidup, saya panggil istri saya bisa jawab. Sekarang Muhammad kau panggil gimana? Sama Gedis. Nabiku kalau masih hidup saya panggil datang ke sini. Oke, apakah Muhammad masih hidup? Meninggal, sudah. Meninggal. Kalau manggil-manggil orang yang meninggal? Ya, karena manusiawi, benar. Kalau orang manggil-manggil orang meninggal, sebentar, tenang. Kalau orang manggil-manggil orang meninggal, itu namanya apa?
Meninggal Namanya orang dunia. memanggil. Karena Dengar. orang meninggal ruhnya masih hidup, Bang Idris. Apa? Orang meninggal ruhnya masih hidup. Oke, Ruh itu ada. berarti semua orang meninggal rohnya masih hidup. Iya. Berarti boleh manggil-manggil orang meninggal dalam agama Boleh, Islam. iya. Bang Edis mati, nanti ruhnya Sebentar. hidup. Di dalam agama Iya. Islam boleh nggak berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal? Boleh, nggak apa-apa. Nggak musyrik. Apanya musyrik? Yang musyrik itu menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Enggak, cuma manggil. Kamu banyak. Kalau orang yang manggil, oh tunggu dulu, jangan klik. Kenapa kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Tunggu, kalau orang yang semua manggil-manggil kamu dianggap menyekutukan, kamu hanya memanggil Tuhanmu saja, jangan panggil yang lain gitu. Loh, siapa bilang memanggil? Kini kamu memanggil orang mati. Katanya saya memanggil-manggil, nggak musyrik gitu kan. Kalau dia Memanggil-manggil orang mati, bukan memanggil-manggil. No, katanya nggak musyrik, katanya begitu barusan. Memanggil Nah. orang mati maksud saya. Ya, memanggil orang mati karena Oke. dia masih hidup. Apakah kamu memanggil-manggil orang mati? Ya. Oke, pernah. siapa Ya, namanya? Nabi Mustafa. Siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Apanya? Nah, mulai pura-pura pikun Nama kan. apanya maksudnya? Nama Pelan-pelan, apa? pelan-pelan. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti kamu memanggil-manggil orang mati, betul? Betul. Salahnya Nah, di mana? berarti Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Karena ada Mulai, sisa cinta saya. mulai. Angel, wes, angel, Enggak, angel salahnya tenan di mana? tuturan. Ayo. Salahnya di mana? Angel Pak? tenan tuturanmu. Allah. Coba Salahnya pelan-pelan, di mana, pelan-pelan, Bang Edis? pelan-pelan. Ya, Saya ulangi salahnya lagi. di mana? Teman-teman tolong nanti direkam dan dijadikan VT kalian ya. Pelan. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti Islam adalah orang yang memanggil-manggil orang mati. Salahnya itu di mana? Nyampe di sini. Enggak, saya enggak nanya. Di sini Apakah salahnya. Islam memanggil orang mati? Iya, jasadnya mati. Meninggal Tapi dunia. Sudah saya bilang teman-teman, agama yang berseru-seru kepada mayat, agama Islam. Makanya sadar, jangan kalian mempertuhan mayatnya Muhammad. Sungguh nekat yang nyata. mempertuhankan itu yang ada salah. Saya sudah ngomong, dengar ya, saya sudah pernah debat dengan pendebat muslim namanya Ar-Rashid. Dia sudah mengakui bahwa orang Islam itu memang mempertuhan mayat. Nih ya, saya tunjukkan sama kamu bagaimana pengakuan seorang muslim yang berdebat dengan saya, dan dia mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat. Coba kamu dengarkan ya, dengarkan ini. Apakah orang Islam mempertuhan mayat? Saya cari dulu akunnya sebentar nih ya. Nih, perhatikan. Lucu lo Bang Idris. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sudah jelas. Jadi akui. Coba sekarang buat pengakuan. Pengakuan yuk. Sekarang buat pengakuan. Aku bersaksi. Sebentar. Nanti habis itu lanjut. Aku bersaksi. Aku Apanya bersaksi. maksudnya? Aku bersaksi. Jangan mengikuti kamu. Apa itu kamu dulu? Yang akan disaksikan apa? Bahwa umat Islam bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat. Coba. Aku bersaksi. Anda bukan hidup itu. Enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Aku Itu bersaksi. Kan urusan orang dalam Aku video itu kan bersaksi. urusan orang lain ditujukan kepada Coba aku saya. bersaksi. Aku bersaksi Bahwa umat Islam. bahwa saya Umat Islam. enggak, kenapa saya Oh menyaksikan yaudah umat saya, Islam oke. Islam? Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Gini tangannya begini. Aku bersaksi. Jangan dulu. Nah. Ya udah, aku bersaksi. Oh gini, begini tangannya begini. Oke, tangannya begini yuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya, saya tidak akan bersaksi selama tidak ada kejelasan. Oke, sekarang saya tanya lagi biar jelas. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, betul. Apakah Muhammad ada di kuburan? Ada. Oke, berarti kamu berseru-seru kepada orang di kuburan. Nah, letaknya di mana itu? Kok diulang-ulang itu? Ini mana ya, ulang-ulang.
Saya punya teman orang Madura juga, namanya Gus Wapi. Tolong kau panggilin dulu dia Gus Wapi. Gus Wapi, bantuin dulu saudaramu ini Gus Wapi. Aduh. Bang, Andang, coba dengerin Andang. Dengerin Andang. Kamu kan sudah mengakui bahwa kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul. Betul. Oke, sekarang yuk, aku bersaksi. Coba saya tanpa jangan bersaksi dulu, karena takut Anda. Aduh. Gimana Anda? Gimana? Kamu kan sudah mengakui bahwasanya kamu berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya kamu berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa kamu sekarang tidak mau bersaksi? Gimana? Kita nggak ngomong salah atau benar. Kita mengatakan bahwa keadaan orang Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Aduh, diulang-ulang. Salahnya di mana dong? Oke lah, baiklah Andang. Saya undang dulu muslim yang lain ya Bang ya. Coba lihat di kuburan itu. Oke lah, saya undang dulu yang muslim lah. Ini sakit kepala saya. Aduh. Ya teman-teman, bagi teman-teman ya yang prihatin dengan saya dan mau mengirim bodrek kepada saya, silahkan. Karena yang kita hadapi ini orang memang yang ya kalian tahu sendirilah, memang IQ-nya aduh. Ya, jadi kita iklan sejenak dulu teman-teman. Ya, kita kirim bodrek dulu ya, bodrek. Oke, kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, yang prihatin dengan Edis TV yang menghadapi orang-orang yang aduh botolnya tingkat dewa mengalir sampai jauh ya. Teman-teman bisa mensupport Edis TV di situ ya. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, boleh kirim paramek bodrek ke situ untuk beli bodrek. Ya, teman-teman, bagi teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport ya kolekte untuk pendirian rumah apologet yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman bisa mensupport juga yang ada tulisan di layar yang berjalan itu, tulisan yang bergerak itu ya di YouTube ya, ini di TikTok. Teman-teman bisa support situ. Ada juga Zelle-nya ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita balikan kembali. Semoga ketemu dengan muslim yang waras ya teman-teman ya. Semoga. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita naikkan ada sebentar. Fridolin ini kenapa sih naik terus ini? Coba Fridolin ini siapa nih? Fridolin Gultom, silahkan nyalakan kamera. Halo. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Abang ini muslim? Enggak Bang, kita Kristen. Cuma teman tadi yang mau ngomong, mau debat dengan Abang. Dia lagi pergi Oh, keluar. abang ada teman di situ muslim? Enggak, cuman mau debat sama Abang tentang agama Islam dan Kristen. Cuman dia lagi keluar. Oh begitu. Sudah datang kembali lagi Bang? Oke, ntar kita naikin lagi Bang ya. Kita turun dulu ya Bang ya. Boleh. Kuturunkan dulu ya Bang ya. Terus memberkati Bang. Oke, amin, kuturunkan. Iya teman-teman ya, ternyata itu alasannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Riko Simanjuntak. Penuhan Muhammad ya, nggak sadar mempertuhan Muhammad. Ya, silakan Riko, nyalakan kamera. Halo Riko. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Siap. Oke. Riko, coba kamu bantu dulu teman-temanmu yang dari tadi ini tidak bisa menjelaskan Al-Jatsiyah 23 ini. Di sini disebutkan mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Di dalam terjemahan di sini, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Ada. Berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsu itu begini Bang. Di dalam kitab kami itu ditulis seperti itu karena
para ahli kitab ini menafsirkan segala kitabnya itu dengan sewenang-wenang itu, Bang. Oke, berarti ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Iya, menafsirkan kitabnya itu sendiri-sendiri masing-masing. Oke. Sesuai Berarti keinginannya. kalau orang mempertuhan hawa nafsu, Tuhannya mereka siapa? Bukan masalah Tuhannya siapa. Enggak, yang Masalahnya saya tanya siapa Tuhannya mereka berarti? Atau memberikan. Nih, saya balik saja kamera memberikan saya. kabar Sebentar. palsu, Bang. Sesuai Saya balik dulu dengan kamera mereka saya itu. sebentar, biar kau paham. Ya, kau buka baca. Saya balik kamera saya tunjukkan dulu di layar sini ya. Oke. Dikatakan di sini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Surat apa itu? Surat Al-Jathiyah nomor 23. Mereka meragukan teman-teman dengan terjemahan ini, teman-teman. Disangkain saya mengada-ngada. Wih, udah kamu cek, benar atau salah? Ya. Oke, benar. Betul. Berarti ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, benar? Iya, betul. Oke, berarti Tuhannya mereka siapa ini? Allah atau hawa nafsunya? Yang dimasukkan di dalam situ. Lihat ayat sebelumnya. Kalau mau. Oke, kita ke ayat siapa sebelumnya. yang Kita turutin mau mereka. Nih. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak agar setiap jiwa diberi balasan. Nah. Nyambung nggak ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya? Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Enggak, kita nggak usah kemana-mana lah, Riko. Tafsirannya. Yang mau saya tanya, Tuhannya orang-orang ini Iya, Bang. Allah atau hawa Abang nafsu? Kan juga kan nggak setuju. Abang setuju nggak kalau misalkan kitab abang dicacak-cacak? Setuju nggak? Di mana Diambil satu ayat, cacah-cacahnya diambil satu sebelah ayat, mana? Setuju nggak? Iya, itu abang ambil satu ayat. Oke, kita sudah baca ayat sebelumnya. Kita mulai dari ayat 22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Ini nggak nyambung ayat ini dengan ayat berikutnya. Nah, yang dikerjakannya itu kan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Iya, karena dia nggak. Oke, berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsu atau Allah? Yang disuruh Tuhannya, dia mempertuhankan hawa nafsunya. Iya, berarti Begitu, Tuhannya Bang. orang-orang ini Allah atau hawa nafsu? Yang dituhankannya. Hawa nafsu atau Allah Tuhannya mereka? Yang dituhankan Allah, tapi dia mengerjakan apa yang tidak dikerjakan yang disuruh oleh Allah. Oh, jadi Tuhannya tetap Allah. Di situ. Jadi yang dituhankan Allah di sini. Allah kemudian mempertanyakan sikap orang kafir. Nah, udah kau tidur di bawah sana. Kafir di sini yang Udah kau tidur di bawah sana, Aduh. Lihat tuh Abdul Somad, katanya orang yang mempertuhan hawa nafsu itu adalah orang yang mempertuhan Allah tuh. Bayangin teman-teman ya, sudah parah mereka itu sudah tingkat dewa. Kalau kalian dengar lagu ya, Bengawan Solo, airnya mengalir sampai jauh. Kalau ini bukan, ketololan mereka yang mengalir sampai jauh. Iya. Kalau Bengawan Solo, Bengawan Solo, dung 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 dung. Air mengalir sampai jauh. Nah, itu kalau Bengawan Solo kan. Kalau mereka bukan airnya yang mengalir, kebotolannya itu loh. Mengalir sampai jauh, sampai ke laut botolnya. Aduh, susah. Oke, kita kasih naik ada Santi Malapurba. Ini lagi nih, ini 11-12 nih. Ya, Santi Malapurba, nyalakan kamera dulu. Ini Namburu Purba. Ya, Namburu Purba. Ya, apa kabar Edis? Kabar baik. Gimana kabar Namburu Purba? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Oke. Namburu Purba. Edis. Dari tadi ini, saya ini cari muslim yang waras, itu susah. Jadi kami sedang membahas
Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Nah, agak sedikit parah, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang cinta Al-Quran. Begini Edisha, kamu di dalam Al-Quran itu adalah Sebentar, Namburu Purba, biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti. Baik. Jadi oke, tenang Namburu. Begini. Berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada manusia yang dia tidak mau, Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun Bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Gitu. Dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik lagi, Namburu Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya, bukan balik-balik lagi. Artinya mereka takluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, takluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Iya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya. Oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang. Kalau orang Muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Makanya sunatnya tuh. Mulai. Sebagai seorang Muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Idris nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu memang kita ikuti. Tapi walaupun pertanyaan saya bukan itu, Namburu Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad? Tidak. Tidak, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya tunjukkan Qur'annya. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu. Ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya. Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? Ya. Nah, lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh sayang,
Sayang, sayang kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa yang Allah nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu Purba, bahwa yang agama diajarkan oleh Islam Allah itu kepada- adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Makanya seorang muslim itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh takluk tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian itu mempertuhan anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu tuh tak paham apa yang Bunda maksudkan. Sulit ini Namburu Purba ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Di mana ada sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat 5 waktu? Bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Tapi cium batu? Perkawinan poligami. Cium batu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Rasulullah itu kehendak hawa nafsu itu yang tadi. Berarti umat muslim yang nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Nah, dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu saya tidak tanya itu. Tapi kalau ada Namburu Purba, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, umat muslim kan pergi ke Arab menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, ngikutin ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti bukan ajaran Muhammad. Cium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang sebentar. Menciumi batu ke Arab itu ajaran siapa? Sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, saya balikin dulu kamera saya ya. Nih. Namburu Purba, coba lihat ini. Waktuku sudah habis, sebentar. Edis, ya, sebentar dulu. Sebentar. Namburu Purba. Nanti kena marah aku bikin bosku. Coba lihat ini. Sudah lihat ini belum? Sudah lihat orang-orang yang berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, menurut Namburu Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma itu orang yang mana ya? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam Bunda. Hawa nafsu? Bukankah ini mengikuti Muhammad? Tidak, itu keinginan mereka karena mereka udah jumpa Ka'bah itu kan, nggak pernah. Nih, lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam tadi katanya mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail, kan iblis kan datang menggoda. Maka Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, berarti ini melempari iblis. Iya. Iblis dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya manu. Itu Bunda nggak tahu sebab Bunda nggak pergi ke Mekah. Loh, sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya, nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih, dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah makin gede. Iya ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang berarti membangun rumah setan. Ya iblisnya udah banyak sih, iblisnya berada banyak. Membangun rumah setan. Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? Ya iyalah. Membangun rumah setan. Aku udah masuk, Edi. Benar kata Buya Sakur, teman-teman. Almarhum Buya Sakur pernah berkata,
kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan anak-anak, main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul. Bunda udah terlambat, Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Qur'an nggak boleh kerja malam. Iya betul, memang nggak boleh. Nah, terus kenapa kerja malam? Mengganggu setan, tapi apa boleh buat? Karena mengikuti hawa nafsu, betul. Iya, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Allah kan? Berarti Namburu Purba ini termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau begitu turun dulu, Namburu Purba. Oke. Dengar ya. Sulit mereka ini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Lindian Sari. Oke, Lindian Sari. Ya, selamat malam Lindian Sari. Halo Bang. Umur berapa? Umur 9 Bang. Coba nyalakan kamera dulu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran,
Itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.